Sebentar, aku sadar dulu. Oke. Ya, aku di Cinta Fitri The Series berperan sebagai Fitri. Oke, buat karakter dari Fitri yang lama dan Fitri sekarang tuh apa? Kalau karakternya sih sebenarnya hampir sama-sama ya gitu. Cuman aku bedanya di sini memerankan Fitri yang generasi baru. Jadi pastinya kita PR-nya ya memberikan sesuatu yang baru. Terus kita juga ada apa ya namanya reading juga kan. Pasti di dalamnya kita ada proses latihan supaya yang nggak terlalu sama yang lama. Oke, buat basic ceritanya ini seperti apa sih Kak? Boleh ceritain sedikit? Basic cerita Cinta Fitri sebenarnya kisah seorang gadis desa yang bernama Fitri yang berasal dari Wonogiri. Jadi makanya aku harus diwajibkan untuk berlogat Jawa di sini. Yang datang ke yang harus datang ke Jakarta untuk menikah dengan calon suaminya gitu, Mas Firman. Nah, ternyata tidak lain tidak bukan ada kejadian yang secara tiba-tiba Mas Firmannya meninggal. Nah, dari situ dia harus survive dengan kehidupan Jakarta yang keras ini, akhirnya ketemu sama Farel dan lain-lain dengan karakternya Farel yang arogan, dengan karakternya Fitri yang polos, penuh spontanitas, candaan dan segala macam yang membuat Fitri bikin penonton tuh bertanya-tanya kira-kira Fitri tuh bisa kuat gak ya menjalankan udah take kontrak syuting ya gitu. Jadi bukan sebelum syuting seriesnya emang udah dikasih tahu gitu. Jadi benar-benar mendadak banget sih nanti si soundtrack ya, dan super excited dan gak nyangka itu sih. Susah nggak sih untuk menyanyikan? Sementara kan lagu ini dulu pernah tren pada zamannya gitu. Susah gampang sih karena satu ini udah punya fans yang cukup banyak, apalagi TOC juga fansnya banyak banget gitu. Pastinya akan dibanding-bandingkan gitu dengan suara TOC dan suara aku, cuman balik lagi sih ya selama niatnya baik ikhlas aja. Nah itu soal dibanding-bandingin gitu, udah siap belum sih gitu, baik dari vokalnya ataupun dari actingnya gitu. Satu ya kalau dari actingnya sih sebenarnya deg-degan juga sih karena sekarang aja juga udah banyak banget ya banding-bandingin, apalagi sekarang netizen lebih jahat ya gitu ya kalau bisa dibilang gitu. Cuman balik lagi gitu, aku kan mengerjakan seprofesional mungkin dan ini tuntutan kerjaan aku dan udah dikasih kepercayaan sama produser, pokoknya ya kerja aja deh yang penting gitu, gak usah peduliin omongan orang. Selain soundtrack yang menjadi apa ya satu kita buat soundtrack sama Cinta itu, kamu kan juga mungkin dibandingkan dengan pemeran sebelumnya Fitri ini sendiri. Kamu sendiri bagaimana sih untuk bisa dengan gayanya kamu tetap bisa memerankan Fitri dengan maksimal gitu, seperti apa? Pastinya aku izin dulu sih sama yang punya hajat gitu. Misalkan aku memerankan karakter Fitri, Kak Shirin, aku izin dulu sama Kak Shirin. Aku nyanyi lagu Teocha, aku izin dulu sama Teocha. Jadi ibaratnya ada restu dari mereka dulu. Selain restu Tuhan ya, restu Allah SWT, aku minta restu sama mereka, sama Teh Meli juga yang nyiptain, sama pemain-pemain Cinta Fitri lainnya gitu. Jadi ada apa ya, ibaratnya motivasi aku untuk bisa terus maju gitu. Masalah pendapat omongan orang atau netizen yang akan membandingkan ya, kita juga nggak bisa maksa mereka untuk ayo gue aja nih lebih bagus atau gue aja nih pasti bakalan lebih keren. Aku juga nggak sepede itu gitu. Jadi yang paling penting kita mengerjakan senatural mungkin, setulus mungkin, dan selama niatnya baik aku yakin hasilnya baik. Teh Ocha sama Kak Shirin ngasih masukan apa gitu? Gak ada sama sekali, mereka benar-benar full supportive banget. Dia gak ada ngasih beban misalnya kayak nih Cinta Fitri adalah sinetron atau lagunya itu benar-benar hits pada zamannya, kalau kamu harus benar-benar bisa bisa keren banget. Gak, mereka justru support aku untuk bisa semangat, kamu pasti bisa. Kan kalau Rizky Nazar supaya keluar dari bayang-bayang Teguh Wisnu kan dia nggak nonton sinetronnya, kamu juga gitu nggak sih? Iya, hampir semua pemain tidak diperbolehkan untuk nonton sinetronnya gitu, untuk bisa menurut aku buat sesuatu yang baru kali ya gitu. Jadi kita nggak ada bayang-bayangan yang lama, nggak ada beban juga. Nih Fitri tuh gesturnya kayak gini, nggak, justru kita fresh from the oven banget sih. Untuk karakter Fitri di series ini kamu ikut masukan juga atau semua dari Mas Anggi Umbara? Pasti harus kasih masukan sih gitu, karena proses syuting akan berjalan lancar kalau semuanya sering kerjasama gitu. Makanya aku percaya banget sama ilmu, percaya kan semuanya ke sutradara, pemain, sama skenario gitu. Jadi kita sharing banget, apalagi sebelumnya nggak ada dialog suruh bisa Wonogiri gitu, cuman
aku kasih masukan, oh kak, kayaknya kalau perempuan desa yang lama di Wonogiri pasti harus bisa dialek Jawa. Akhirnya Mas Anggi menyetujui, akhirnya sampai episode akhir dipakai terus tuh logat Jawanya. Itu belajar dari mana dialek Jawanya? Kebetulan aku orang Jawa. Jadi maksudnya emang udah keseharian kah atau seperti apa? Bukan keseharian sih, tapi lebih tepatnya kayak udah sering ketemu sama keluarga mungkin ya. Terus kayak apa ya, ngeliat di YouTube atau segala macam ya, inilah apa namanya, research tentang karakternya. 60 hari itu syutingnya di mana aja sih? Syutingnya di Jakarta, lebih banyak di Jakarta sih, tapi selebihnya di daerah Bogor sana lagi jauh. Bisa, tapi kan ini Cinta Fitri udah lama ya. Nah, nyokap mungkin juga fans. Ada nggak dia wejangan Cinta Fitri tuh gini loh, gitu. Pakemnya gini loh, gitu. Enggak, mama tuh nggak pernah ikut campur soal kerjaan. Maksudnya kayak itu masalah internal kerjaan ya gitu. Jadi mama tuh lebih ke support aku untuk bisa konsisten kesehatannya, mungkin mentalnya, secara fisik gitu. Untuk bagian kayak terus harus kayak gini di acting, enggak. Itu lebih sama sih, aku sama mama tipe yang sama. Jadi menyerahkan semuanya ke pihak yang memang bertanggung jawab. Susah nggak sih nyanyi? Sedangkan Teh Ocha tuh yang kayak imut-imut, yang tinggi-tinggi gitu, sisi-sisi. Jadi kayak benar-benar aku harus menyesuaikan karakternya dia. Cuman balik lagi sih, gitu. Mereka dari MD Musiknya selaku labelnya bilang, maksudnya kamu harus nyanyi sesuai dengan kemampuan kamu, jangan memaksakan harus mirip Teh Ocha. Jadi aku benar-benar kasih jiwa di lagu ini ya, jiwa aku bukan jiwanya Teh Ocha sih. Jadi direkam sendiri setelah selesai syuting atau ketika proses syuting? Nyolong waktu break syuting gitu. Jadi kita ada waktu break syuting, tapi kayak bisa rekaman gitu. Jadi gak ada latihannya bener-bener di lokasi, dengerin terus sampai nyambung sama nadanya. Dan sebelum nyanyi juga bener-bener cuma humming doang, terus pemanasan udah syuting gitu. Bisa ini kan berarti bisa dibilang untuk soundtracknya sendiri kan proyek dadakan ya. Itu kamu ketika ditawari pikir-pikir dulu atau kayak bukan deh gitu, ini kesempatan bagus? Nggak pikir-pikir dulu sih, karena aku juga sangat sayang sama Cinta Fitri gitu. Jadi ya nggak mau ngecewain juga orang-orang yang berekspektasi lebih sama ini. Jadi kayak ya udah, lo nyuruh gue soundtrack, ayo. Masalah resiko-resikonya belakangan, yang penting iya dulu aja deh. Udah dikasih denger ke Teh Ocha-nya belum? Udah, dia suka banget, alhamdulillah. Sama Teh Meli juga udah denger selaku pencipta lagu. Ketika ngasih ke Teh Ocha sama Teh Meli sempet kayak aduh gimana nih komentar mereka, deg-degan gitu nggak sih? Sempet grogi gitu denger komentar mereka? Grogi sih ya pasti grogi sih ya gitu, karena aku kan basicnya bukan penyanyi banget ya, maksudnya nyanyi cuman kayak nggak terlalu diniatin banget gitu ya. Jadi deg-degan gitu, ada suara jelek ya, cuman balik lagi sih, let it flow aja sih. Dilatih vokal juga nggak sih sama Teh Meli? Enggak sih gitu, sama ada vokal coachnya, ada Mas Buki yang biasa kerja bareng Teh Meli gitu. Jadi dia tahu range vokal Teh Meli, Teh Ocha dan segala macam gitu. Ini kan rekamannya nyolong waktu break, kamu sendiri sempat kayak mungkin lelah, hilang fokus nggak sih? Karena kan buat syuting juga, terus kemudian buat rekaman juga. Oh pasti lelah, aku ngerasain banget sih gitu. Cuman karena ini proses panjang banget ya gitu, reading 3 minggu, syuting 2 bulan gitu. Jadi benar-benar mulai dari rombak skenario, pemain bukan hanya sekedar datang baca reading, enggak. Aku benar-benar ikutan rombak skenario nya gitu. Jadi benar-benar capeknya minta ampun kalau boleh jujur ya. Cuman ya pas udah kelar malah kangen gitu, suasananya ternyata seseru itu kalau diinget-inget gitu. Tapi ngeliat hasilnya untuk episode 1 dan kemudian untuk soundtrack dan video klipnya puas nggak sih? Puas apa sih buat? Puas banget sih, aku filmnya belum nonton kan gitu, series belum nonton, baru trailernya doang. Itu aja udah bikin aku penasaran. Tapi video klipnya itu syuting dari jam 7 pagi sampai jam 5 pagi. Jadi bener-bener menguras tenaga juga, tapi terbayarkan dengan hasilnya sih. Syuting klipnya sendiri itu kapan bisa? Syuting klipnya udah selesai, syuting Cinta Fitri, makanya aku udah keburu masuk ke karakter lain, rambutnya udah kuning-kuning gitu. Udah buat syuting pernikahan dini, jadi kayak udah jadi anak bandel ya, balik lagi di Cinta Fitri ya. Lumayan cukup PR juga sih gitu. Jadi Fitri di sini tuh casting dulu atau langsung penunjukan sih? Alhamdulillah waktu pas aku syuting kalau nggak salah udah lama banget gitu, dari pas awal pandemi udah dibilang gitu kalau nanti pandemi kelar bisa main Cinta Fitri ya gitu. Dan alhamdulillah ya sesuai omongan mereka dan jadwal aku masuk juga. Bisa, kamu kan kemarin sempat posting di
cerita story soal pengalaman dibully. Apa as? Gimana tuh? Pengalaman dibully apa? Yang soal bentuk badan kecil katanya. Oh iya, banyak yang body shaming gitu karena mereka ngebandingin Fitri yang lama sama Fitri yang sekarang gitu ya. Yang namanya kalau cewek di body shaming siapa yang gak kesel gitu ya, itu udah masuk ranah personal gitu. Karena aku dari kecil di dunia entertainment itu benar-benar nggak pernah ada apa ya, oh berakting harus cantik, oh berakting harus looknya harus keren atau segala macem gitu. Dulu dibiasain kayak gitu sama orang-orang film juga, benar-benar kita mainin